Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini gua akan berikan sebuah tayangan video. Bukan sebuah deh, 2 buah tayangan video perbandingan ketika Roy Suryo memainkan wayangnya dan menyanyikan lagu ciptaan Refly Harun. Ada juga video dari Mbah Tejo yang benar-benar seorang dalang memainkan wayangnya di depan Mahfud MD. Kalau Roy Suryo yang main, kita udah tahu kemana arahnya. Ya Fufu Fafa, ya gajah, dan lelaki yang kurus. Tapi lu kan jarang-jarang lihat Mbah Tejo memainkan wayangnya. Sedikit, bahkan di sini penuh dengan misteri terkait tahun 2030. Apakah benar hancur apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo 2030 tuh diprediksi katanya Indonesia itu bubar. Walau alam kita gak tahu, tapi itu prediksi. Dan ini ada prediksi dari Mbah Tejo terkait sosok seorang Gibran dan Mahfud MD. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go, kita play. Senang aja, petugas party. Iya. Dan kalau dalam cerita perwayangan, ya, bumi gonjang ganjing. Ini ada tokoh namanya Petro Cile. Petro Cile ini sukanya cuma bisa nyanyi lagu ciptaannya Mas Refly Harun. Hidup berat, dunia sesak, dunia gelap. Fufu Fafa maksulin saja. Nah, itu dia kali. Raya jelas, hidup gelap, dunia gelap. Dan dia itu sebenarnya pernah diusir. Oleh Banteng Ketaton. Dipecat ya. Jadi yang dipecat tuh tidak cuma tapi juga dia dipecat ya. Banteng Ketaton ini. Jadi dia udah dipecat. Bahannya kurang. Wayangnya sebenarnya ada gajah. Wah, anggap aja ini gajah. Anggap. Iya dah. Anggap. Iya. Lah gajahnya hilang. Gajahnya copot. Ya. Jadi dia ngajak partai gajah. Ya, partai gajah partainya Mas Faldo. Tahu nggak artinya gajah? Nggak punya ijazah. Nah, gajah malah pernah menyerang Ka'bah. Ya, itu ada dalam Quran surat Al-Fil. Tapi kemudian sama Allah diturunkan burung ababil. Ya, jadi ngapain ngajak gajah? Gajah yang sekarang simbolnya terbelah kepalanya. Bentar lagi kepalanya dia juga akan terbelah. Oke, bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap. Terima kasih. Dari Mbah Tejo nih, keren. Karena cakra dari sini ke ubun-ubun harus dalam posisi tegak. Dengar bebek. Enak loh rasanya. Nah, saya mau cerita. Runtuhnya Majapahit. Oh, sebelum itu orang paling sakti di wayang namanya Baladewa yang identik dengan Raja Mandura. Mandura di India, tapi orang Madura kan orang Madura. Orang Madura ada barabara nyarinya ruang. Ati berat tak karuan. Duk berak ke barat mencari lebah. Duk berak nyari ati berat tak karuan. Nyale murate seposang. Aku Baladewa, Ratu Mandura. Ini sangat sakti. Perang Baratayuda itu sudah harus ada di wayang. Jadi ada perang antar guru sama murid, perang Pamuksa, perang Guntur Kayono, perang antara ulama Umaro, dan perang Gojali Suto, perang anak sama bapak. Sekalian pasti ngalamin semua. Entah soal warisan, soal agama, dan yang terakhir perang antar saudara. Antara saudara. Ini sudah harus terjadi. Nah, adiknya Krishna Titisan Wisnu ini. Krishna. Krishna dia. Ini Baladewa tadi ya? Ini Baladewa kakaknya. Kakaknya. Dia harus menjamin terjadinya Baratayuda. Nah, tuh.
nggak tahu sekarang ini siapa, Pak Jokowi sama siapa ini gitu. Pak apa jenderal apa jenderal Sunarko. Perang Baratayuda. Ditipu dia disuruh Deh, bertapa ayo di lagi konten kerujukan dulu sewu. deh. Maaf deh. Bertapa. Oh ya, dia manut, dia bertapa. Karena kalau ada dia, nggak ada tandingnya dan dia memihak Kurawa. Tuh. Kalah semua, Pandawa kalah. Nggak terjadi perang yang seimbang. Sama Oke. Baladewa ini ya. Sama Baladewa. Dewa. Setelah selesai Baratayuda, dia loh, kok nggak ada? Semua nggak ada. Mana tuh? Semua moksa, Krishna, ternyata di dalam hidup itu harus ada musuh. Begitu nggak ada musuh, Krishna moksa, Pandawa moksa. Tapi, Kakang Prabu Baladewa, dia balik sudah nggak ada semua. Dipesan, kakakku, tugas kamu adalah menjaga cucu Pandawa, Parikesit, untuk menjadi raja. Akhirnya di masa tuanya dia sendirian. Sudah meninggal semua, dia menjaga bayi raja baru itu. Pasti ini apa relasinya? Relasinya adalah sirno ilang kertaning bumi. Itu Candra Senggala, Mas. Jadi orang Jawa itu menandai tahun dengan kata-kata. Terus nanti itu dibalik. Dari belakang, sirno itu 0, ilang itu 0, kerta itu 4, bumi itu 8. Hitungannya. Jadi, sorry. Sirno ilang kertaning bumi. Sorry, maaf. Sirno itu 0, ilang itu 0, kerta itu 4, bumi itu 1. Jadi kalau dibalik 1400 Masehi, kalau tahun Saka 1400 Saka, kalau tahun Masehi 1478 runtuhnya Majapahit. Artinya gitu ya. tahun 2030 runtuhnya Indonesia kalau menurut Pak Prabowo. Ya kan? Nakut-nakuti. 2030. Iya kan dulu 2030. Iya. Enggak runtuh. Karena yang akan menjadi raja jangan-jangan Sirno ilang kertani bumi, ya kan? 1478. Oke. 1478, 7 dikurangi 4 itu 3. 3 dari yang pertama, anak pertama itu 1, yaitu 3 anak, anaknya Jokowi 3, nomor 1 bumi. Raka Buming. Ini udah ada ganda, tapi kalian harus mungkin pertama kali di dalam podcast ini. Ini mungkin menarik. Jadi runtuhnya Majapahit yang katanya 2030 itu. Sirno ilang kertaning bumi, Sirno 0, ilang 0, kerta 4, bumi 1, 1400 tahun Saka 400. Berarti 1478 Masehi. 1478. Ya. Nah, 1478, 7 kurangi 3, 4, 3. Berarti Kaisang. Tapi yang nomor 1 bumi. Berarti jangan-jangan 2030. memang Gibran. Bisa saja. Karta. Itu apa? Kartanegara. Ya, tempat tinggalnya banyak Pak Prabowo. Nah, jangan-jangan ketika semua udah nggak ada, ini akhir dari podcast, orang Madura ini yang menjaga Gibran. Begitu arahnya. Bisa ke situ ya. Oke, thank you. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Tejo. Matur sekarang. Nah tuh sobat-sobat gimana tuh asik mana ngeliatnya. Penyampaiannya pun beda ya kalau dalang aslinya ya, kalau Mbak Tejo tuh ya mantap gitu, apa tuh nyanyinya aja ya. Seru lah. Enak didengar ya kan. Tapi tadi itu ya yang membuat Pak Mahfud tercengang. 2030 siapa? Gibran. Tapi yang dampingin ini siapa nih? Orang Madura ini yang menjaganya siapa? Om Mahfud. Ya begitulah ya. Kita kudu lihat nih ya. Namanya wayang kan ya, ini alat untuk menyampaikan pesan ya.
atau sebuah cerita yang bisa membuat kita berpandangan lah ya, berpandangan luas, dan itu adalah asli tradisi dari Indonesia yang nggak boleh dikutak-atik sama orang lain. Tuh Roy, dengar apa kata Pak Tejo, bukan Papa dimazulkan, tapi 2030 nanti. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.